Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini majelis yang ke-47 kita memulai kitab yang baru dalam Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Kitab salat adalah pembahasan yang terpenting dalam fikih Islam, karena salat adalah merupakan rukun kedua dari rukun Islam kita. Semua buku fikih adalah tidak luput dari pembahasan ini. Apakah buku ringkas ataupun buku yang luas. Dan pembahasan tentang salat ini bukan hanya salat wajib yang dibahas oleh para ulama, tapi juga salat-salat sunnah dari yang disyariatkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'iyah, as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat secara bahasa adalah berdoa. Salat secara bahasa adalah berdoa. Ini makna salat secara bahasa. Adapun secara istilah, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, demikian pula disebutkan oleh Abdullah Al-Bassam di syarah kitab Bulughul Maram, itu Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti Al-Zadil Mustaqni. Mereka semua sebutkan as-shalah hiya aqwal wa af'al makhsusah muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ta'abbudan lillah. Ini kesimpulan dari pengertian salat yang disebutkan oleh ulama fikih. Salat adalah, kata mereka, ucapan dan perbuatan khusus. Bukan semua ucapan atau sembarang ucapan, tapi ucapan khusus yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa'al maksusah,
Dan perbuatan juga perbuatan khusus, bukan perbuatan sembarang. Tidak boleh kita sembarang mengangkat tangan, sembarang menurunkan. Ini perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir, yang mana dibuka dengan takbir Allahu Akbar, wa muftatamatun bitaslim, dan ditutup dengan taslim, salam. Itulah salat. Ta'abbudan lillah, dilakukan karena menghambakan diri kepada Allah. Ini pengertian salat. Ucapan khusus, perbuatan khusus, yang diawali oleh ucapan takbir dan diakhiri oleh ucapan salam. Karena menghambakan diri kepada Allah. Artinya kita lakukan bukan karena kebiasaan. Kita lakukan karena kita tahu itu adalah kewajiban dari Allah. Karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, kita maklumi, dia merupakan rukun Islam. Ini hal tidak samar tentunya bagi seorang muslim. Bahkan mengetahui bahwa salat adalah rukun Islam, ini diketahui secara darurat. Secara darurat. Saking meratanya ilmu tentang kewajiban salat. Dalilnya adalah sangat banyak di dalam Al-Quran, demikian pula di hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca nanti di kitab ini, kitab Bulughul Maram, haditsnya. Ayat Al-Quran sangat banyak. Ayat Al-Quran sangat banyak. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, karena perkara wajibnya sholat 5 waktu ini dimaklumi oleh kaum muslimin, siapa yang meninggalkannya karena menentang kewajibannya, misalnya dia bilang, saya tidak wajib sholat. Dia katakan, gugur kewajiban sholat atasku, maka ini telah kafir, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Siapa yang mengatakan bagi saya tidak wajib sholat, atau sholat sudah gugur dariku, iya, maka dia telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Itu pembatasnya. Artinya kalau dia tinggalkan sholat, sudah tidak ada lagi pembatas dengan kekafiran. Juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Siapa meninggalkan salat asar, maka batal amalannya. Salat asar, satu waktu salat. Maka bagaimana lagi kalau dia tinggalkan 5 waktu? Ini meninggalkan salat asar, batal amalannya. Juga Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kita umat Islam dan antara mereka manusia, ya, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Yang mengkafirkannya Nabi SAW. Yang mengkafirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran tentunya sangat banyak sekali. Sering kita dengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'qimus shalah.
Dirikan sholat. Dirikan sholat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat dari kekafirannya, dari kedoliman terhadap dirinya, kemudian dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya kalau dia tidak sholat, bukan saudara kita. Dia sudah kafir. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Lambang daripada keimanan itu adalah sholat. Karena itu rukun Islam yang kedua. Siapa yang meninggalkan sholat, maka bukan saudara kita dalam agama. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Mengatakan sholat tidak wajib atas. Iya. Dan kewajiban sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang sudah masuk dalam usia balik lagi berakal. Itu tadi kewajibannya itu sholat 5 waktu wajib bagi muslim yang sudah balik. Kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, ini kewajibannya. Yang muslim yang sudah balik lagi berakal, ini disepakati oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala kewajibannya. Adapun anak kecil, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholati wahum bisab'in wadribuhum wahum bi ashrin." Perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun, pukul kalau dia tidak mau sholat saat dia 10 tahun. Ini kan belum balik. Kenapa diperintah? Katanya syarat wajibnya kalau sudah balik. 7 tahun tentunya belum balik. 10 tahun belum balik. Tapi kenapa disuruh perintah? Ini mimbabi ta'lim. Ini dalam bab mengajarkan kepadanya agama supaya biasa dia melakukan perintah. Sama dengan larangan. Kita larang dia melakukan larangan. Itu supaya dia terlatih untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Bukan berarti dia sudah terbebani. Sholat tidak wajib kepada orang gila. Sholat tidak wajib kepada orang yang belum balik. Demikian pula sholat tidak wajib kepada orang yang kafir saat dia kafir. Saat dia kafir. Iya. Walaupun dia diperintahkan untuk masuk Islam dan sholat. Karena manusia secara umum semuanya diajak kepada Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajaknya. Tapi kalau ada orang kafir dia sholat, tidak sah sholatnya. Karena kekafirannya. Ini syarat. Ya, kewajiban sholat. Inilah yang kalau dia tinggalkan sholat dengan sengaja, kafir. Yang sudah balik, berakal, muslim, kalau dia tinggalkan sholat dengan sengaja, selama masih ada akalnya, usianya berapapun, tingkatannya dalam agama, mau tingkatannya masih ma'rifah, toriko, atau apa saja tingkatannya, semuanya wajib sholat. Kalau ada orang mengaku dirinya sudah di atas tingkatan paling tinggi tapi tidak sholat, telah kafir. Nabi SAW sholat sampai meninggal. Belum waktu sakit keras, sudah pingsan-pingsan, belum. Itu masih dipapa oleh Ali bin Abi Thalib untuk keluar sholat. Padahal tingkatan Nabi SAW adalah tingkatan yang paling tinggi dari manusia. Beliau adalah pimpinan anak cucu Adam. Tapi bersamaan dengan itu beliau sholat. Beliau sholat.
Karena kenapa? Selama kita muslim, balik, berakal, akal kita belum hilang dari kita, maka wajib sholat. Siapa yang menentang kewajibannya atau menyatakan dirinya tidak wajib lagi sholat, kafir ijma'an. Kafir berdasarkan kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Kecuali yang diperselisihkan adalah kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Ini yang dibicarakan. Kalau dia menentang, tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas, ini baru diperselisihkan. Para ulama kita rahimahumullah dalam hal ini ada dua pendapat. Tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dia capek kerja, akhirnya tidak sholat. Sibuk dengan pertaniannya, dia tinggalkan sholat. Bukan karena mengingkari kewajibannya. Sibuk dengan ternaknya. Sibuk dengan tokonya, melayani pembeli, sudah adzan, dia masih transaksi. Sibuk, akhirnya dia tinggalkan sholat. Iya, dia tinggalkan sholat karena malas. Ini yang diperselisihkan. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia telah jatuh dalam dosa besar. Belum kafir, belum keluar dari Islam. Ini pendapat adalah pendapat dari ulama Malikiyah, pengikut Imam Malik, Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dipilih oleh pengikut Imam Ahmad seperti Ibnu Battah, Ibnu Qudamah, ya. Dan sebagian ulama menukilkan ini adalah pendapat mayoritas seperti Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar pengarang kitab Bulughul Maram, dan juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ulama Yaman menukilkan bahwa pendapat mayoritas orang yang meninggalkan sholat karena malas itu belum kafir. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain syirik. Salat itu selain syirik. Iya. Salat itu selain syirik. Berarti kan dia diampuni. Yang namanya masih diampuni kalau dia meninggal, di atasnya itu dosa selain syirik, dosa besar namanya. Karena kalau syirik, siapa yang meninggal di atasnya kekal di neraka, tidak diampuni. Kalau syirik, tapi kalau dosa besar, ada orang mencuri, merampok, membunuh, berzina, minum khamr, makan riba, ya, meninggal di atasnya, maka dia tahtal masyiah. Dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, maka dia akan diampuni, langsung masuk surga. Kalau Allah kehendaki, dia akan disiksa dulu sekadar dosanya. Setelah itu, dia akan masuk ke dalam surga. Adapun pelaku syirik tidak akan keluar dari neraka. Tidak akan keluar dari neraka. Ini di sini Allah katakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Selainnya Allah ampuni. Termasuk sholat. Itu kata mereka. Mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, maka pasti masuk surga. Dibilang meninggal tidak syirik. Berarti kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak sholat, yang penting dia bertauhid. Bersaksi bahwasanya syahadatnya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak menyembelih kepada selain Allah. Tidak bernazar kepada selain Allah. Dia tidak mendatangi dukun, paranormal, orang pintar.
tidak mendatangi pohon yang dikeramatkan, tidak mendatangi kuburan yang dikeramatkan, yang penting tidak syirik, maka pasti masuk surga, walaupun akan disisa dalam neraka sekadar dosa. Ini dalil kedua mereka. Demikian pula mereka juga berdalil dengan hadits Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya ilmu tentang la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tidak samar bagi kita mungkin hadits bitoko. Ada seorang yang punya dosa 99 lembar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. 99 lembar. Dia bawa dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia akui semua itu. Karena banyaknya dosanya dia sampai lupa dia punya kebaikan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal laka min hasanah?" Apakah kamu punya kebaikan? Dia bilang tidak. Dia sudah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Hadiri timbanganmu, datang saja. Saksikan timbanganmu." Maka ditimbanglah catatan amalannya tadi itu, keburukannya 99 lembar. Sejauh mata memandang setiap lembarnya. Kemudian dikeluarkan satu bitoko kertas kecil yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Diletakkan di satu anak timbangan. Terbang semua itu yang 99 yang berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa dosa apapun yang dia lakukan, tapi kalau dia tetap ikhlas dalam bertauhid, itu akan gugur semuanya, hancur semuanya. Termasuk meninggalkan sholat karena malas. Ini dalil mereka. Sampai mereka katakan tidak kafir. Ini pendapat yang pertama. Ini harus kita pahami, ya, pendalilan-pendalilan yang mereka pakai. Sementara ulama lain selain yang kami sebutkan tadi, ya, seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat, Ibnul Mubarak, bahkan Ishaq Ibn Rahawai mengatakan kesepakatan ahli ilmu. Tapi yang benarnya tidak ada kesepakatan karena ada perselisihan. Dan disebutkan oleh Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, dia adalah pendapat dari mayoritas ahli hadis. Kalau tadi kan pendapat mayoritas ahli fikih. Kan ahli fikih tadi yang kita nukil. Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Itu mayoritas ahli fikih. Iya. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Itu mayoritas ahli fikih. Sementara ulama lain menukilkan mayoritas ahli hadis, mereka berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat walaupun karena malas kafir. Ini pendapat ini mengerikan. Yang meninggalkan sholat karena malas itu adalah kafir. Mereka berdalil tentunya dengan banyak dalil. Di antaranya adalah, mungkin antum masih ingat tadi dalil-dalil yang saya sebutkan tentang kewajiban sholat. Yang tadi, yang kami sebutkan di awal. Nabi SAW bersabda, Bainal rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini kan tidak dibedakan, tidak dirinci oleh Nabi. Kalau dia menentang kewajibannya kafir, kalau dia karena malas tidak kafir. Tidak dirinci. Ini menunjukkan umum. Ini menunjukkan umum. Demikian pula mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fis saqar?" Kenapa kalian masuk neraka? Ini pertanyaan penduduk surga. "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka bilang, kami tidak sholat. Ini kan dia tidak bilang, tidak dirinci. Kami meninggal tidak sholat karena malas atau karena apa? Sengaja. Juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqala min ba'dihim khalqun adaa'us sholata wattaba'us syahwata fasawfa yalqauna ghayya." Maka datang orang-orang di belakang mereka setelah masa sahabat, generasi terbaik, orang-orang yang menelantarkan sholat. Mereka mengikuti syahwat. Maka mereka akan menjumpai siksa. Mereka akan menjumpai siksaannya. Ini yang disebutkan dalilnya. Bahkan dinukil oleh salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Syakik rahimahullah. Beliau berkata, "Lam yakun ashabu Rasulullah SAW yaruna syai'an tarkuhu kufrun ghairu shalah." Kata beliau, para sahabat Nabi SAW tidak memandang, tidaklah melihat sesuatu kalau ditinggalkan kekafiran selain sholat. Artinya Abdullah bin Syakik menukil kesepakatan sahabat bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Apakah karena sengaja atau karena apa? Malas. Dua pendapat ini antum bisa melihat bagaimana kekuatan dalilnya. Iya. Yang jelas meninggalkan sholat walaupun karena malas ini mengerikan. Kalau dia bukan kekafiran, maka dia adalah dosa lebih besar daripada zina, mencuri, minum khamar, riba. Lebih besar. Karena ini meninggalkan rukun Islam yang kedua. Yang sebagai penentu nanti di hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Yang pertama sekali kita akan ditanya oleh Allah. Salat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Fa in sholaha sholah sa'ir amali." Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalannya. Jadi sholat penentu. Wa in fasada, kalau rusak, fasada sa'iru amali, rusak semua amalannya. Ini yang masalah. Walaupun kita tidak menentang kewajibannya, tapi meninggalkan karena malas, ini membuat amalan kita itu hangus nanti di hari kiamat. Iya. Ini membantah ucapan yang pernah ditanya di pekan lalu. Tidak apa-apa tidak sholat, yang penting hatinya baik. Nah, ini masalah. Nah, ini sholat. Percuma hati kita baik kalau tidak sholat. Karena sholat yang menentukan kita akan baik atau tidak. Kita akan baik atau tidak. Ini apapun yang pendapat yang kita pegang. Karena memang dalil dalam masalah ini adalah dalil-dalil yang sangat kuat dari dua ulama yang berpendapat tadi, yang berselisih. Maka yang paling ahwat, yang paling hati-hatinya kita katakan kepada orang yang malas meninggalkan sholat, ya, walaupun itu adalah dosa besar menurut misalnya pendapat, tapi hati-hati. Itu adalah penentu baik atau tidaknya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awal pembahasan terkait dengan sholat. Setelah itu beliau akan sebutkan langsung bab pertama tentang waktu sholat. Tentunya sholat 5 waktu
itu ada waktu-waktunya. Nah, ini mungkin insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang, supaya kita satukan pembahasan ya tentang waktu, walaupun tidak akan selesai dalam satu pertemuan, tapi bagus kita mulai di majelis yang baru tentang waktu-waktu sholat, yaitu bab yang pertama yang penulis sebutkan rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Baik, kita masuk di tanya jawab. Ini ada kertas sudah masuk. Bagi ikhwan yang ingin tanya langsung, boleh angkat tangan dan bertanya. Bagaimana Ustaz kalau suami tidak sholat? Apakah saya bisa minta cerai? Sampaikan dulu kepadanya bahwa sholat itu wajib. Kalau dia tinggalkan sholat, iya, walaupun kita tidak minta, kita sudah terceraikan. Karena suami yang meninggalkan sholat kafir, tidak boleh lagi kita bersamanya. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menikahi janda tanpa sepengetahuan istri pertamanya? Iya. Jadi siapa yang tahu? Kalau perlu dulu ditanya, kalau dia menikah, ada walinya, ada saksinya, 2, ada maharnya, artinya dia tidak sembunyi-sembunyi. Hanya saja istri pertamanya tidak tahu. Iya, sah nikahnya. Sah nikahnya. Hanya saja hati-hati. Itu kita simpan bom untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak kasih tahu berarti ada masalah. Kalau dia tahu. Berarti ada masalah kalau dia tahu. Dan otomatis kita tidak dapat surat nikah berarti. Ahli sunnah hati-hati dalam masalah tersebut. Iya. Karena untuk mendapatkan surat nikah pasti harus kita sidang sama istri pertama. Kita tidak kasihan sama istri pertama karena dia punya surat nikah. Tapi kita kasihan sama istri kedua. Kalau kita sembunyi-sembunyi, berarti kita tidak dapat surat nikah. Nanti besok-besok kita meninggal, istri kedua tidak dapat warisan karena tidak tercatat. Dan insya Allah kalau janda itu tahu, dia tidak mau begitu. Karena masalahnya dia menikah tidak dapat warisan berikutnya. Kalau ada anaknya di situ, anaknya juga tidak dapat warisan. Berikutnya lagi, dia tidak bisa buat kakak, kartu keluarga untuk istrinya yang kedua. Karena nikahnya tidak tercatat. Ini masalah. Kalau ahli sunnah, hati-hati dalam hal tersebut. Hati-hati. Karena kita harus, jangan pikirkan, oh ini enak malam pertama. Jangan. Iya, ini enak. Hari ini di istri ini, besok malam di istri yang satu, siang yang satu. Enak. Tapi jangan pikirkan enaknya saja. Pikirkan kesudahan besok. Karena kita tidak hidup selamanya. Kita akan meninggalkan istri pertama dan istri kedua dan semua yang kita miliki. Jangan sampai besok-besok kita malah menyusahkan orang. Itu tidak pantas dilakukan. Ya, kita katakan nikahnya sah. Tanpa ada apa-apa. Nikahnya sah. Tapi seorang ahli sunnah muslim yang terbaik tidak hanya memikirkan enak. Ya, juga dia memikirkan apa akibat berikutnya. Apa akibat berikutnya. Apakah ada istilah dalam syariat Islam yang dinamakan pelakor? Nggak tahu. Bagaimana jika ada saudara perempuan yang kurang setuju atau bahkan tidak setuju apabila pembagian warisan dibagikan berdasarkan ketentuan syariat?
dan dia lebih memilih aturan pembagian warisan sesuai ketentuan umum undang-undang, yaitu setiap ahli waris mendapatkan porsi yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Masa begitu? Coba kita baca ulang, tanya di KUA, tidak begitu. Tidak begitu. Jangan sampai kita menuduh sembarangan. Tidak begitu dalam, coba kita ke KUA, pasti dia suruh bagi seperti itu. Pasti dia suruh bagi seperti di syariat. Jangan dulu hanya sekedar ini. Iya. Coba dulu ke sana. Iya. Karena di sana kita akan dapatkan dia dibagi begitu. Laki-laki mendapatkan 2 daripada bagian perempuan. Coba saya tanya. Iya, jangan sampai kita hanya menuduh orang tanpa bukti, tanpa dalil, membawa undang-undang, tapi ternyata kita tidak tahu masalah. Coba bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Ada yang bertanya langsung? Silakan, Pak. Malas dan secara sengaja meninggalkan sholat, bagaimana hukumnya untuk pada saat dia wafat meninggal hukumnya untuk mensolatinya? Nah. Baik. Ada orang katanya dia tidak sholat, Pak ya. Sebagiannya mengingkarinya. Sebagiannya karena malas. Bagaimana untuk mensolatinya? Kalau mengingkarinya jangan solati, tidak boleh. Tidak boleh kita mensolati orang kafir. Kalau kita tahu bahwa dia mengingkari, dia bilang solat tidak wajib bagi. Tidak boleh kita solat. Karena kita dilarang mensolati orang kafir, mendoakan orang kafir. Adapun karena malas, ya kita solati. Kita tetap solati di atas pendapat yang tadi mayoritas ahli fikih. Tapi kalau kita pegang pendapat yang kedua, jangan kita solat karena sudah kafir. Sudah kafir. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Baik, saya jawab dulu pertanyaan pertama, Pak, supaya sebentar jangan sampai saya lupa pertanyaan kedua. Jadi belum bertanya tentang pertanyaan pertama, bagaimana kalau dalam keluarga beda-beda pemahaman? Iya, kalau kita tahu itu pemahamannya salah, kita nasihatin. Kita nasihatin. Kalau itu keliru, tentunya dengan hikmah, dengan bagus. Itu kita sampaikan, ya, sesuai dengan porsinya yang bisa dia pahami. Kita pahamkan dulu dia. Kalau setelah itu dia tidak mau juga ikut, tidak tobat, maka itu tentunya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan dia. Kita tetap bersabar terhadapnya. Dan tetap bersikap baik kepadanya terkait dengan masalah dunia. Itu kalau beda pemahaman. Kalau beda pemahaman. Itu wallahu a'lam, Pak, untuk pertama. Yang kedua tadi, sembelihan. Jadi dia sembelihan bukan orang Islam, tapi dia sembeli dengan nama Allah. Ahli kitab, Pak, Yahudi, Nasoro. Iya, halal, Pak. Kan halal sembelihannya ahli kitab, Pak. Iya, ada dalam Al-Quran dalilnya. Makan ahli kitab, sembelihan ahli kitab, perempuan ahli kitab, boleh dinikahi, boleh dimakan makanannya, halal. Iya. Yang dah halal itu kalau sembelihannya musyrik, yang bukan ahli kitab, itu yang tidak boleh. Iya. Itu wallahu alam. Silakan. Jual beli saham wallahu alam. Karena banyak bentuk saham. Perlu ditanyakan lagi dulu saham apa. Ya kan?
Iya, wallahu alam. Baik. Tapi tidak mimpi. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Empat, Pak ya. Baik. Baik, baik Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pertanyaan beliau yang tiga pertama, tapi tiga itu dibalik-balik. Jadi jadinya satu. Jadi bagaimana kalau ada orang bermimpi basah, tapi tidak keluar, tidak basah. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak bermimpi, tapi basah. Yang ketiga, bagaimana kalau dia tidak mimpi, tidak juga basah, tapi ingin mimpi basah? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi, untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau ada orang, dia bermimpi tidak basah? Apakah balik? Tidak. Ya kan? Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak bermimpi tapi basah? Balik. Karena Nabi bilang, idar na'am idaru atil ma. Iya, kalau lihat air. Jadi kalau dia lihat air mani, sudah wajib mandi. Dia junub. Kalau tidak, maka tidak. Kan itu lawannya. Bagaimana apakah kalau ada orang, Pak, dia mau sekali basah, tapi tidak mimpi-mimpi, tidak juga keluar basahannya, apakah balik? Tidak. Tidak. Ada anak usianya baru 7 tahun, pengen sekali basah, pengen juga mimpi basah, tapi tidak basah-basah. Apakah dia sudah balik? Tidak. Tidak balik. Nanti dia balik kalau dia mimpi basah, atau kalau tidak mimpi basah, dia sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Jadi tidak perlu dia tunggu mimpi. Wah, ini saya sudah 25 tahun tapi belum mimpi-mimpi. Jangan, Pak. Periksa. Iya. Lihat apakah sudah ada rumput atau masih gundul. Ya kan? Kalau sudah ada rumput, ya kamu ini sudah wajib sholat. Iya, walaupun belum. Kalau dia bilang, belum basah, tidak apa. Kan kewajibannya balik itu bukan hanya karena basah atau karena mimpi basah, tapi juga ada alamat lain. Juga ada alamat lain. Kalau juga tidak tumbuh-tumbuh, misalnya dia tidak normal begitu tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka dilihat dari umur kebanyakan orang. Kebanyakan orang umur berapa dia mimpi basah. Kebanyakan orang umur berapa tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Jadi dia dihukumi dengan hukuman kebanyakan. Dihukumi kebanyakan. Itu wallahualam, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang keempat, tadi tentang, tadi ada, belum tanyakan tadi hadis Nabi SAW bersabda, man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugur amalannya. Kata beliau, apakah di sini maksudnya salat asar, maksudnya salat asar setelah salat duhur sebelum salat maghrib, itu atau salat semuanya dalam artian asar maknanya masa? Tentunya salat asar, Pak. Karena kalau kita pahami dengan
maknanya masa, berarti sholat sunnah juga. Kalau dia tinggalkan sholat sunnah sebelum zuhur, kafir, Pak. Batal amalannya. Karena sebelum zuhur itu juga masa. Paham, Pak? Ini lisan syar'i. Nabi menghitab kita dengan bahasa yang kita pahami dalam syariat. Kalau dibilang asar, sholat asar, maksud sholat asar. Bukan sholat masa. Bukan sholat masa. Itu, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah, 3 kayaknya ini. Jadi dia tidak ikut imam. Baik. Kemudian yang berikut, banyak orang urusan pertama, kita karena orang berjamaah, baru urusan pertama, baru kita urusan berikutnya. Kadang orang belum lagi bisa kedua, padahal dia tidak tahu apa sebenarnya makna urusan pertama itu. Banyak orang berlomba-lomba urusan pertama, tapi tidak mengetahui apa makna urusan pertama. Barangkali malah Ustaz bisa jelaskan sebenarnya kemudian apa urusan pertama itu. Tidak orang berlomba-lomba urusan pertama. Ya, yang kedua, yang ketiga, pernah ada kejadian di wilayah saya ya, nah, itu ada orang yang pernah salat masa hidupnya. Begitu dia meninggal, banyak orang jangan salatkan di masjid karena tidak pernah salat. Akhirnya pengurus pada saat itu sebelah dia bersalati di masjid tapi salat di rumahnya. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah memang ada harus kalau memang tidak pernah dia salat selama hidupnya, jangan salatkan di masjid. Baik, Masya Allah. Yang pertama, jadi terkait dengan imam kan untuk diikuti. Iya. Kata Nabi SAW, Inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Supaya diikuti. Iya. Cuman yang belum katakan, yang diikuti maksud sini adalah sebenarnya Nabi sudah sebutkan mulai dari mana kita ikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau dia Allahu Akbar takbir. Mulai di situ, Pak. Mulai di situ ikuti imamnya. Adapun sebelumnya tidak wajib. Hanya saja mereka tidak melakukan perintah Nabi yang kita singgung tadi itu. Ada jamaah, imam sudah bilang rapatkan shaf, mereka masih renggangkan. Mereka bukan tidak mengikuti imam, Pak, berdosanya, tapi tidak mengikuti anjuran Nabi. Karena Nabi bilang, sawu sufufakum. Rapatkan, luruskan shaf kalian. Tarotu, pepetkan. Maka Nabi bilang, al-ka'ab bil-ka'ab, wal-mankib bil-mankib. Rapatkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Itu Nabi SAW katakan. Kalau ada orang tidak melakukannya, berarti dosanya, Pak, bukan karena tidak mengikuti imam. Karena ikut imam itu saat Allahu Akbar. Dosanya dia tidak lakukan perintah Nabi. Dia tidak lakukan anjuran Nabi SAW. Bagi yang mengatakan melurus dan merapatkan shaf itu adalah wajib. Walaupun di sana, Pak, ada juga ulama yang berpendapat bahwa meluruskan dan merapatkan shaf itu adalah sunnah. Orang yang tidak melakukannya, maka dia tidak melakukan sunnah. Dia tidak melakukan sunnah. Orang yang tidak melakukannya. Iya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Kalau memang kita mengaku umat Nabi Muhammad, Allah katakan apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, lakukan. Itu kata Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, lakukan. Juga Nabi SAW katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya ajak kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Nanti tidak mampu, baru ditinggalkan. Dan kita semua yakin merapatkan shaf itu mudah. Tidak ada orang yang tidak mampu untuk merapatkannya. Karena ini masalah ringan. Masalah mudah. Maka kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Kalau saya ajak kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampunya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian memang mencintai Allah, ikuti saya. Ini Nabi suruh rapatkan, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak mau dapat cinta Allah? Apakah kita tidak mau mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita banyak dosa. Merapatkan shaf ini anjuran Nabi. Kalau kita lakukan, dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Kemudian masalah kedua, ada orang datang sholat, langsung shaf kedua, padahal shaf pertama belum penuh. Shaf pertama belum penuh. Iya. Gimana hukumnya itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan dia melanggar perintah. Nabi SAW bersabda, atimmus shaffal awwal fal awwal. Sempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang pertama. Maksudnya yang pertama, setelahnya kalau penuh, 2, penuh 3, penuh 4. Tidak boleh kita bikin shaf di belakang selama shaf depan belum penuh. Tidak boleh. Tidak dibolehkan, karena itu diperintahkan. Dan juga shaf pertama itu lebih utama daripada shaf kedua. Nabi SAW berkata, "Lau ya'lamun nas ma fi shaffil awal, ya, lastahamu." Ya, seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada pada shaf pertama, maka mereka akan mengundi siapa yang di depan. Akan mengundi. Ini bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, mereka akan datang walaupun merangkak untuk datang ke berjamaah dan di shaf di depan. Hanya orang yang mengisi shaf belakang padahal depan belum penuh, ini tidak tahu keutamaan. Ada keutamaannya besar. Dan juga melakukan perintah Nabi SAW. Untuk pertanyaan yang ketiga, katanya ada orang meninggal, tidak pernah sholat. Akhirnya masjid di tempat baru tidak mau mensolatkannya. Iya. Apakah betul apa yang mereka lakukan? Kalau itu memang akan memberikan pelajaran untuk yang lain, betul, Pak. Supaya nanti orang terpukul. Wah, bahaya ini kalau saya tidak sholat. Masa saya mati tidak ada orang solati? Iya, betul. Karena Nabi SAW pernah tidak mau mensolati orang yang punya utang. Sampai ada sahabat yang menjaminnya. Setelah ada sahabat menjaminnya, baru Nabi solati. Ini untuk memberikan pelajaran kepadanya. Ini kalau dia tinggalkan, Pak, belum tegak. Kita tidak tahu ini dia tinggalkan kenapa. Adapun kalau kita tahu dia tinggalkan karena menentang, memang harus, tidak boleh kita sholat walaupun di rumahnya. Walaupun di rumahnya. Sudah benar yang dilakukan oleh jamaah kita tadi, kalau itu akan mendidik di orang-orang di sekitar kita. Itu Allah. Apakah ada istighfar setelah sholat sunnah? Tidak ada. Tidak ada istighfar setelah sholat sunnah. Dzikir secara umum itu hanya ada pada sholat wajib. Hanya ada pada sholat wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum subuh, saya junub.
pada saat mandi wajib, saya teringat, hari ini subuh Jumat. Bolehkah niat mandi wajib, gabung mandi Jumat untuk sholat Jumat sebentar? Boleh. Boleh. Iya, karena sama-sama mandi. Sama-sama mandi. Dibolehkan hal tersebut. Saya pernah mendengar kalau Syekh bin Baz rahimahullah menempatkan jemaah tabligh ke dalam golongan yang sesat. Apakah benar, Ustaz? Benar. Bagaimana hukumnya sholat dengan menggunakan sirwal atau celana yang agak ketat dan juga memakai baju kaos? Kalau terlihat auratnya, gara-gara dia celana ketat, baju kaos, dia sujud, kelihatan celengannya, orang di belakang bisa kasih masuk uang, batal sholatnya. Karena menutup aurat itu syarat sahnya sholat. Kalau kelihatan aurat, batal sholat. Tapi kalau tidak kelihatan auratnya, sah sholatnya. Sah sholatnya. Bagaimana tanggapan kami apabila teman mengucapkan, saya tidak mau sholat kalau bukan dari hati saya yang menggerakkan. Iya, saya tidak mau sholat kalau bukan hati saya menggerakkan. Masya Allah. Ini mirip, ya, dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi terkait dengan takdir. Ini harus kita sadari. Semua kan telah ditakdir. Kita kalau takdirkan masuk neraka ya pasti masuk. Kalau takdirkan masuk surga ya pasti masuk. Gimana apakah kita tidak bertawakal saja? Kata para sahabat ketika disampaikan oleh Nabi SAW tentang ketentuan itu. Apa kata Nabi? I'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramal. Kerjakan kebaikan. Semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Orang yang seperti ini bahaya. Ini bahaya ini. Kita tidak boleh menunggu hati. Kita harus mengajak hati kita untuk berbuat baik. Nafsu kita yang malas, kita jangan biarkan. Kita jangan biarkan. Kita harus beramal. Kita harus beramal. Kita harus paksa hati kita. Karena kalau kita tidak beramal, kita pasrah terhadap apa yang ada dalam diri kita, itu bahaya. Itu bahaya. Dan itu adalah awal keberpalingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang begitu, nasihati. Hati-hati, itu namanya berpaling dari Allah. Dan Allah katakan, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hatinya. Ketika kita bilang hati tak belum begitu, maka kita awal berpaling. Maka dengan itu Allah akan palingkan kita dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang begitu, doakan saja hidayah. Semoga dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca lagi sedikit. 2 pertanyaan. Apa makna niat dalam hati? Niat kita melakukan amalan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah yang hilang di hatimu, maka engkau akan aman. Selama bukan Allah yang hilang di hatimu, maka kamu akan aman. Bahaya. Itu ucapan orang-orang hululiyah
yang meyakini Allah ada dalam dirinya, itu ucapan kekafiran. Tidak boleh. Allah tidak ada di hati. Allah di atas langit, tinggi di atas arsy. Tapi semua yang kita lakukan Allah mengetahui. Iya. Kalau dia katakan saya yakini Allah di hati, itu keyakinan kekafiran. Allah tidak di hati, Allah di atas langit. Allah di atas langit, bukan di hati. Bukan di hati. Ya kan? Tidak boleh. Allah di langit, di atas langit, tinggi di atas arsy. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Ini pertanyaan terakhir kita baca. Apakah boleh melafazkan doa setelah bacaan sujud? Karena saya mendengar bahwa mengucapkan ucapan selain bacaan solat dapat membatalkan solat. Boleh. Kan doa dikecualikan. Doa kan dalam sujud diperintahkan. Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid." Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Fa'aksiru fiha doa, perbanyak doa. Jadi dalam sujud memang diperintahkan untuk kita apa? Berdoa. Itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ini wallahu alam. Alhamdulillah kita cukupkan apa yang kita ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.